Mungkin yang sudah pernah ke Tanah Suci, Pak Amin sudah sampaikan. 398 calon haji kloter pertama asal Lampung Senin dini hari diberangkatkan ke embarkasi Jakarta. Keberangkatan mereka dilepas oleh Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim di asrama haji. Cuaca yang agak panas, memanage jadwal-jadwalnya dengan baik. Rombongan calon haji diangkut dengan bus Damri dari Bandar Lampung ke Jakarta. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui kloter 4 nasional. Memang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum COVID ya. Tapi alhamdulillah pasti luar biasa. Jangankan jamaahnya, kita ikut senang bisa dibuka lagi berangkat berhaji tahun ini. Yang pasti dipastikan nih karena ini setelah pandemi harus lebih berhati-hati. Juga di sana lagi panas, harus jaga energi, stamina. Kegembiraan dirasakan para peserta karena keberangkatannya tertunda selama 2 tahun akibat parahnya pandemi COVID-19. Iya, sudah itu seharusnya berangkat di tahun 2020. Karena tertunda oleh COVID ini, kami berangkat 2022. Tapi alhamdulillah masih dipanggil Allah ya, Bun ya? Alhamdulillah. Rezeki kita tahun ini dapat panggilan. Ya sebenarnya ada keluarga kita yang kecewa juga karena umurnya yang sudah 65 tahun. Karena sama aja seperti kita sudah menunggu lama, tapi pada saat waktunya berangkat tertunda hanya karena usia. Calon haji asal Lampung yang diberangkatkan pada tahun ini 3.198 orang. Keberangkatan dibagi 2 gelombang dimulai tanggal 6 sampai 17 Juni untuk calon haji dari Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Lampung Barat, Metro, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Gelombang kedua dimulai 26 sampai 28 Juni 2022 dengan peserta calon haji dari Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, Mesuji, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki musim hujan, demam berdarah mulai mewabah di Kabupaten Tulang Bawang. Senin siang, 2 warga Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, terserang DBD dan dirawat di puskesmas. Keduanya mengalami gejala yang sama, yakni demam, mual, sakit kepala, dan terdapat bintik-bintik merah di kulitnya. Trombosit kedua pasien juga menurun drastis di bawah 80.000. Ya tadinya kita ini cuma kecapean, nggak tahunya malah gini. Hasil labnya sudah ada mau bukti DBD. Terus untuk penanganan selanjutnya suruh rawat inap apa seperti apa, Mbak? Rawat inap. Selama sebulan terakhir, Puskesmas Unit 2 telah merawat 12 pasien DBD. Mereka telah pulang dan sembuh. Kalau keluhan awal mereka masuknya demam tinggi, selama 3 hari itu naik turun. Terus biasanya kalau yang pasien sebelumnya itu nyampe ada busir darah, ada kebocoran plasma gitu. Makanya indikasi dirawat, ternyata kita cek lab, ternyata trombositnya turun. Maka kita cek DBD lagi, hasilnya memang positif, maka indikasi rawat. Kemarin itu ada 2 ini pasti. Dokter mengimbau masyarakat waspada dan selalu menerapkan 5M, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah. Sebab nyamuk demam berdarah berkembang biak bukan di air kotor, melainkan di genangan air bersih. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebagai upaya menghindari penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak, pemerintah daerah Lampung Barat mengimbau warga untuk memotong atau membeli daging sapi di rumah potong hewan atau RPH karena sudah dijamin kesehatan dan kehalalannya. RPH diawasi dengan ketat oleh dokter hewan sejak awal proses pemotongan hingga siap dijual. Salah satu yang menerapkan proses itu adalah RPH Balik Bukit. Pemotongan hewan dilakukan mulai jam 12 malam supaya dagingnya tetap segar. Dokter hewan memastikan tidak ada kelainan dari hewan, dan jika ada kendala, petugas langsung memotong hewan sesuai prosedur. Dokter lalu memeriksa kembali seluruh organ tubuh hewan untuk memastikan tidak ada penyakit.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat mengklaim sudah melengkapi peralatan RPH sesuai standar supaya kesehatan daging terjamin. Organ-organ dalamnya seperti hati, jantungnya, ususnya apakah ada kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Jadi kita berusaha bahwa daging yang ada di Lampung Barat layak dikonsumsi dan aman, sehat, dan itu halal. Mengetahui kesehatan dan ketersediaannya daging untuk dipastikan bahwa hewan yang dipotong itu adalah merupakan hewan yang sehat, kemudian daging yang akan dikonsumsi juga merupakan daging yang sehat. Para pedagang daging sapi di Lampung Barat mengaku lebih percaya pada proses di RPH. Ada yang sudah langganan selama 8 tahun karena kesehatan daging lebih terjamin dan pembeli tidak perlu was-was. 8 tahun. Terus ada untungnya nggak Pak kita melakukan potong hewan di RPH? Ya yang pertama kan kesehatan, ini kan pernah becek kan, misalnya alhamdulillah. RPH Balik Bukit milik Pemda bisa dimanfaatkan seluruh warga Lampung Barat. RPH buka setiap hari dan warga dikenai biaya Rp10.500 untuk pemotongan 1 ekor hewan jenis apapun. Biaya pemotongan hewan tersebut sangat murah karena disubsidi oleh Pemda. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dinas Perhubungan akan kembali mengoperasikan bus Trans Bandar Lampung. Pengoperasian bus plat merah ini sempat dihentikan karena parahnya pandemi. Pelayanan bus Trans Bandar Lampung hadir dalam konsep rute non-bus rapid transit. Artinya tanpa rute terpisah atau bergabung dengan kendaraan umum lain. Coba untuk mencoba operasionalnya hanya saja kan ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Tapi untuk tracknya infonya keluar dari track yang utama, yang pertama itu? Ada yang masih ngikuti track utama, ada yang beda. Tujuannya sih memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Artinya ada 2 trayek dong nanti ini? Ya, ada 2 trayek. Rencana kembali dioperasikannya bus Trans Bandar Lampung disambut gembira masyarakat karena lebih murah dibanding menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum lainnya. Mulai macet gitu. Kalau menurut saya bagus banget tuh kalau bakal ada lagi. Jadi kita punya alternatif lain, apalagi kalau hujan kan. Saya sebagai pengendara motor nggak mungkin langsung berangkat. Jadi kalau ada lagi bus Trans Bandar Lampung, wah saya seneng banget. Kalau bisa sih lebih dimodernisasi. Bus Trans Bandar Lampung mulai beroperasi sejak 1 April 2019 dan dihentikan pada pertengahan tahun 2020. Bus Trans Bandar Lampung memiliki 2 rute, yakni Terminal Raja Basa ke Terminal Sukaraja dan Terminal Raja Basa ke Terminal Panjang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.